Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita masuk di dalam katekese soal Ekaristi, masih dalam ritus pembuka setelah perarakan, kemudian kita lanjutkan pada kali ini penghormatan altar, tanda salib, dan dian salam. Pertama adalah penghormatan altar. Setelah para pelayan liturgi sudah sampai di depan altar, kemudian para pelayan liturgi memberikan penghormatan kepada altar. Pedoman umum Misale Romanum nomor 49 meminta agar para pelayan liturgi itu sesampainya di altar memberi hormat dengan membungkuk khidmat. Tetapi bila di panti imam ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel, maka seluruh pelayan liturgi itu bersujud. Itu dalam Pedoman Umum Misale Romanum nomor 247. Area panti imam itu adalah area yang lebih tinggi, ada trap-trapannya seperti di kapel kita masing-masing, kecuali di Karangkobar. Tetapi area itu adalah area panti imam. Dan kalau di situ ada tabernakel, maka kemudian kita semua, para pelayan-pelayan liturgi, bersujud di depan altar itu. Nggak usah mirang-miring ke arah tabernakel. Kadangkala tabernakel itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak selalu berada di tengah-tengah. Pada saat ini, umat ikut serta dengan pelayan liturgi memberikan penghormatan dengan membungkuk khidmat. Penghormatan ini dilakukan oleh pelayan liturgi dan umat karena altar melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang telah wafat dan bangkit akan hadir di atas altar, dan dari meja itu Dia akan memberikan dirinya kepada umat beriman dalam rupa tubuh dan darahnya. Kemudian setelah itu imam naik ke panti imam dan mencium meja altar pada bagian tengah. Mengapa kok mencium altar, terutama pada bagian tengah itu? Saudara-saudariku yang terkasih, di gereja-gereja yang lama, di altar itu biasanya ditempatkan relikui orang kudus. Relikui itu adalah peninggalan dari para kudus. Ada relikui biasa yang berupa mungkin potongan-potongan dari pakaian yang biasa dikenakan, sampai kepada relikui yang sungguh berharga, yaitu bagian tubuh dari para santo santa. Dan bahkan di gereja-gereja tertentu, itu altar didirikan di atas makam para santo santa. Dan kita bisa seperti halnya di Basilika Santo Petrus, itu pun juga altar utama didirikan di atas makam Santo Petrus. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan di dalam gereja sejak awal dulu. Penciuman altar dilakukan oleh imam atau diakon. Maka nanti prodiakon tidak perlu ikut-ikutan mencium altar, apalagi misdinar juga tidak perlu mencium altar seperti imam. Setelah imam kemudian mencium altar, imam menuju ke sedilia. Sedilia ini adalah kursi untuk imam, yang tentunya bentuknya sederhana, yang melambangkan kesederhanaan di dalam penggembalaan. Tetapi di dalam misa yang meriah dengan pendupaan, maka setelah imam mencium altar, imam kemudian mengadakan pendupaan sebagai penghormatan. Yang didupai adalah salib utama dan juga meja altar dan patung. Kalau di situ ada patung-patung yang memang penting untuk perayaan itu. Yang pertama didupai adalah salib utama gereja.
seperti yang kita lihat di dalam tayangan ini. Imam mendupai salib utama gereja dengan 3 kali double, dan kemudian mendupai altar dengan ayunan tunggal. 3 kali double itu adalah penghormatan dengan pendupaan untuk pertama salib Yesus tentu saja, kemudian patung Yesus atau gambar-gambar Yesus. Seperti ini ada Yesusnya gambarnya, maka menggunakan 3 kali double. Juga untuk buku bacaan Injil, kemudian lilin Paskah, kemudian bahan persembahan, dan juga imam dan umat. Semuanya adalah 3 kali double. Kalau patung-patung atau gambar yang merupakan patung orang-orang kudus, berapa pendupaannya? Untuk mereka itu didupai dengan 2 kali double. Setelah pendupaan selesai, baru kemudian imam kembali ke tempat duduk. Setelah imam menuju ke sedilia, kemudian imam dan juga setelah lagu pembukaan selesai, maka kemudian imam akan mengawalinya dengan tanda salib. Oleh karena itu, penting bagi dirijen atau kor supaya nyanyian pembukaan itu disesuaikan dengan upacara atau ritus penghormatan altar. Jangan sampai setelah imam sudah siap, lagunya tidak rampung-rampung, malah nambah lagi. Dan itu kiranya tidak tepat. Nyanyian pembuka itu bertujuan untuk mengiringi perarakan dan juga penghormatan altar. Tapi jangan pula kemudian terlalu singkat. Belum sampai di depan altar lagunya sudah selesai dan diam semuanya. Itu pun juga kurang tepat. Imam setelah sampai di sedilia atau tempat duduk, maka bersama-sama dengan seluruh umat membuat tanda salib. Dan tanda salib ini merupakan ciri khas di dalam gereja Katolik. Dengan lantang imam membuat tanda salib dan umat pun juga ikut membuat tanda salib dengan menjawab kata amin. Tanda salib, seperti yang disampaikan oleh Romo Marto Sucito, memiliki atau mengungkapkan 2 pengakuan iman. Pertama, tanda keselamatan kita, yaitu salib Kristus. Melalui saliblah Kristus menebus dan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, tanda salib dengan menyebut nama Allah Tritunggal menunjukkan pada inti misteri iman yang dirayakan dalam Ekaristi. Rumusan Trinitaris ini atau Tritunggal ini pasti mengingatkan kita akan saat kita dibaptis. Sebab pembaptisan pasti menggunakan rumusan Trinitaris ini. Tetapi selain itu, tanda salib pun juga menunjukkan bahwa orang atau barang itu menjadi milik Kristus. Maka seperti adik-adik, anak-anak yang menerima berkat itu pada dahinya diberi tanda salib. Itu pada waktu sebelum pandemi. Itu artinya adalah bahwa anak-anak ini juga menjadi milik Kristus. Demikian pula saat ini berkat bukan dengan menyentuh dahi anak-anak, tetapi memberikan tanda salib dengan jaga jarak kepada anak-anak tersebut, juga melambangkan hal yang sama. Ini adalah rumusan dari tanda salib yang kita gunakan di dalam perayaan Ekaristi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kemudian umat menjawab dengan kata amin, sebagai persetujuan, sebagai sikap iman. Kemudian setelah tanda salib, imam memberikan salam. Nah, salam ini sebenarnya merupakan praktek di dalam kehidupan liturgi sudah sejak lama. Paling tidak
Catatannya sudah ada sejak abad ke-5. Arti dari salam itu adalah Tuhan yang di tengah-tengah umat yang berkumpul. Tuhan bersama dengan umat yang berkumpul. Maka rumusan utama salam di dalam bahasa Latin adalah Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, yang kemudian juga diterjemahkan dengan Tuhan bersamamu dan dijawab dengan dan bersama rohmu. Di dalam TPE 2020, kini hanya ada 3 pilihan salam yang bisa disampaikan oleh imam kepada umat. Kalau dalam TPE 2005 memang ada beberapa, lebih dari 3, kalau tidak salah sampai 5 atau 6 salam. Tetapi dalam TPE 2020 ini hanya ada 3 pilihan salam yang disampaikan. Pilihan yang pertama, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kemudian umat menjawab, dan bersama rohmu. Semua jawaban umat terhadap salam ini selalu sama. Kalau dalam TPE sebelumnya ada 3 pilihan, yaitu dan bersama rohmu, kemudian dan sertamu juga, lalu ada pula yang sekarang dan selama-lamanya. Tetapi dalam TPE 2020 ini semuanya sudah sesuai dengan bahasa Latinnya, yaitu et cum spiritu tuo, dan bersama rohmu. Ini adalah pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan umat menjawab, dan bersama rohmu. Kemudian pilihan yang ketiga, yang singkat, Tuhan bersamamu. Kemudian umat menjawab, dan bersama rohmu. Meskipun singkat ya, ini justru menampakkan bentuk utama dari salam ini. Kemudian untuk uskup, kalau yang memimpin uskup itu salamnya agak berbeda dari uskupnya. Uskup hanya menyampaikan damai bagimu. Dan umat menjawabnya dengan dan bersama rohmu. Inilah saudara-saudari beberapa pilihan salam yang digunakan di dalam perayaan Ekaristi kita, terutama dalam TPE 2020, yang semakin simpel dengan 3 pilihan salam. Tetapi umat jawabannya tetap sama. Dan ini bukan salam basa-basi, tetapi merupakan tanda iman. Kita yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, bersama dengan imam, bersama dengan umat, juga di dalam perayaan Ekaristi. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, sesi kita hari ini, dan sampai jumpa di dalam sesi berikutnya. Berkah dalam.